Kemudian lapangan Kuntuk itu Ustadz Darussalam, kemudian Turi itu informasinya Ustadz Jazir. Ya, sementara itu yang belum Kiringan, kemudian Danggok saya belum tahu, kemudian Jadi, kemudian Wonokerto, kemudian Giriketo. Pak Rajo sudah ada informasi Pak Mas Adia? Oh, belum. Betul, kalau bisa segera. Nggih, kalau betul enggak sak boleh, angeling boleh. Nggih, betul nanti yang dari yang belum tersedia imam dan khatib dan imam bisa segera mempersiapkan atau melengkapi kebutuhan untuk imam dan khatib. Sebenarnya kemarin Sekretaris Umum PP Muhammadiyah itu sudah menawarkan diri. Namun ketika saya sampaikan, ternyata yaitu Profesor Dr. Abdul Mukti MED itu sudah siap, rencananya juga di Turi, namun nunggu-nunggu saya sudah konfirmasi ke Ngablak kok masa ada Pak Abdul Mukti delegasi Kiringan dia lama di SMA 8 SMK ada lama, apalagi di Wonokerto juga kurang lama. Akhirnya saya pilihkan di Wonokerto, ternyata sudah di plot untuk Ustadz Basuki, kemudian yang Wonokerto informasinya Ustadz Darussalam, makanya Ustadz Jazir, Ustadz Darussalam di Kuntuk. Nah, tunggu-tunggu ternyata saya konfirmasi lagi ke PP sudah kedisiaan dari Kudus. Sudah, enggak apa-apa. Ini yang perlu kami sampaikan. Ya, sebelum saya serahkan kepada Ustadz Muhammad Taufik untuk sampai nanti dalam berbuka puasa bisa berarti sekitar 25 menit ada waktu untuk kita bersama-sama mendapatkan ilmu dari Majelis Tabligh PDN Sleman dan juga Direktur MBS Muhammadiyah Boarding School Prambanan. Sekali lagi saya membawakan mengantarkan acara di Muhammadiyah selama satu periode. Ternyata kok cepat banget. Dulu 2015 sampai 2020 sampai sekarang sudah 2023. Ini ternyata kok ya waktu itu cepat, saya belum bisa apa-apa. Jadi sekali lagi mohon bisa dimakan. Itu mohon pendapat tadi yang saya sampaikan. Kira-kira bolehkah saya di PDM dengan meninggalkan PCM Polri? Boleh, alhamdulillah. Maksudnya saya besok dituri sudah tidak dituri, PDM saya juga tidak isi sanggupan kayak saya masih yaitu di PP itu ternyata dapat alas. Ustadz Muhammad Taufik LCMSI. Untuk itu kepada beliau disilahkan. Waktu sampai beberapa menit menjelang buka Ustadz, monggo disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sandy. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم الإسلام دينا. Amma ba'du, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, monggo yang pertama kita senantiasa mengucapkan puji syukur alhamdulillah. Tanpa terasa Ramadan ini berjalan dengan begitu cepatnya. Sudah hari ke tadi 12 ya. Tidak terasa waktu berjalan begitu cepat, dan semoga kita bisa mengalami kecepatan waktu ini dengan ibadah. Kalau kita tidak bisa mengimbangi dengan amal, maka Ramadan akan selalu meninggalkan kita tanpa ada perbaikan, tanpa ada amalan, tanpa ada catatan yang bisa kita tinggalkan, sesuatu yang berkesan untuk Ramadan nanti. Dan tahun-tahun setelahnya pasti akan semakin cepat lagi rasanya. Mumpung masih ada 2/3 lagi, hampir 2 kurang sedikit untuk kita laksanakan Ramadan kita dengan kebaikan. Yang kedua kalinya salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita bersama, dan semoga salawat dan salam tercurah kepada keluarga, para sahabat, dan juga kepada para pengikutnya sampai bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati. Yang pertama kami ucapkan terima kasih untuk kesempatannya kepada Mas Bapak Rahmanto, juga kepada para pengurus KJM yang lain, juga para jamaah dari Turi. Alhamdulillah ini kesempatan pertama untuk bisa bersilaturahmi bersama panjenengan semuanya. Jadi asli Turi, tapi ya mungkin karena lebih sering di Prambanan, waktunya lebih banyak di Prambanan, sehingga jarang ada kesempatan untuk bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian. Tapi Mas Bambang tadi mengatakan direktur kita anes kalau sekolah direktur. Di direkturnya sudah ada, ya, coba bantu direktur saja. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini main 10 menit ya, insya Allah. Saya juga tidak akan banyak membahas tentang materi kajian ini, tapi hanya sekedar mengingatkan kembali bahwa alhamdulillah sebuah kesyukuran yang harus kita syukuri bersama. Allah itu memberikan kesempatan, memberikan takdir yang baik kepada kita, dengan memberikan hidayah, sehingga kita diberikan di dunia ini sebuah anugerah yang luar biasa, yaitu keimanan. Tidak ada kenikmatan yang lebih besar daripada nikmat iman. Oleh karenanya nikmat yang luar biasa ini harus kita syukuri. Kenapa disebut kenikmatan? Karena tidak semua orang mendapatkan ini. Kita hidup di dunia ini jumlahnya bisa miliaran, tetapi yang mendapatkan kenikmatan, yang Allah pilih untuk mendapatkan kenikmatan ini, ya hanya sekian persen. Di Indonesia juga sama. Dari sekian banyak manusia yang ada di 200 sekian juta, tidak semuanya mendapatkan kenikmatan yang sama. Oleh karenanya nikmat yang besar ini harus benar-benar kita syukuri. Bagaimana cara mensyukuri kenikmatan? Tentunya ya, nikmat yang Allah berikan ini bisa kita maksimalkan. Itu adalah cara mensyukuri kenikmatan yang
ya, yang paling ideal dengan memaksimalkan kenikmatan yang ada. Ya. Di Islam ini adalah menjadi pegangan kita, karena keselamatan kita, keselamatan hidup kita baik di dunia maupun di akhirat ini ditentukan oleh Islam ini. Ya. Ketika Allah mengatakan inna dina indallahil Islam, bahwasanya agama di sisi Allah adalah Islam. Ya. Di sini juga. Ketika kita merasakan bahwa satu-satunya kesempatan atau satu-satunya keselamatan adalah jalan Islam, kemudian kita sudah Kekinian mendapatkan tampilan maka kemudian kita akan melihat kenikmatan yang lainnya itu sebagai sebuah kenikmatan yang kecil, karena kita sudah mendapatkan kenikmatan yang paling besar. Sehingga ketika kita kehilangan kesempatan dunia, ya, kenikmatan dunia, ya, kita bisa legowo. Ya. Untuk apa saya menangisi sesuatu yang kecil sedangkan saya sudah mendapatkan sesuatu yang paling besar? Sehingga kenikmatan Islam itu benar-benar kita syukuri. Karena kadang kita ini ya, melupakan yang besar, tetapi lebih sibuk memikirkan yang kecil. Sehingga kenikmatan yang sudah ada dalam diri kita, ya, yang dekat dengan diri kita ini tidak kita pupuk, ya, tidak kita jaga, ya, sehingga ya, kita lebih sibuk memikirkan kenikmatan yang lainnya. Oleh karenanya monggo bersama-sama ya, kita mensyukuri kenikmatan ini ya, dengan cara bagaimana kita bisa berislam secara kafah, ya, secara sempurna. Ya, karena firman Allah, muslimin masuklah dalam agama ini secara utuh. Ya. Berislam itu tidak bisa pilih-pilih. Berislam itu harus utuh. Ketika kita meyakini bahwa agama ini yang paling benar, agama ini yang satu-satunya yang diterima oleh Allah, maka kita tidak perlu lagi menoleh-noleh kepada yang lainnya. Ya. Kita tinggal masuk saja ke dalamnya secara utuh, ya, kita percaya sepenuhnya bahwa semua yang ada dalam agama ini pasti menuntun kepada kebaikan, menuntun kepada keselamatan. Itu harus kita yakini. Dengan keyakinan itu maka kita bisa mantap, ya, bisa mantap untuk berislam. Jadi ketika Allah sudah mengatakan bahwa punya umur Islam di ayat yang kita bacakan di atas, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Hari di mana aku telah sempurnakan, kata Allah, ya, kenikmatannya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, agama ini sudah Allah sempurnakan menjadi sebuah kenikmatan yang paripurna. Ya. Wa raditu lakum al-Islam dinan, dan aku telah ridho, ya, Islam sebagai agama, maka ini harus kita sambut. Kita sambut sebagai sebuah pegangan dalam hidup ini yang tidak boleh kita tinggalkan. Nah, kemudian kadang ya, banyak di masyarakat itu yang membenturkan kalau Islam sudah semuanya bangsa kita Islam, tetapi yang kadang masih menjadi ragu-ragu itu berpegang kepada Muhammadiyah. Banyak di antara kita, yang penting Islam, ya, nggak perlulah berorganisasi, yang penting Islam itu sudah masuk surga. Kadang ada anggapan-anggapan seperti itu. Tetapi bagaimana sebenarnya yang harus kita lakukan, bahwa Allah memerintahkan dalam kebaikan itu untuk saling bergandeng tangan. Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Perintah tolong menolong bergandeng tangan ini adalah perintah untuk berorganisasi.
Tidak bisa kita ingin melakukan sebuah kebaikan yang besar yang banyak kemudian hanya berdiri sendiri. Sulit sekali untuk bisa mewujudkan itu. Jangankan kita, bahkan ustaz-ustaz yang besar pun kesulitan ketika harus berjalan sendiri. Saya dapat cerita dari Ustaz Bapak Rahman. Di balik kenapa Ustaz Hadi Hidayat tahun ini mau bergabung di Muhammadiyah di majelis yang masuk di situ ya, kalau Muhammadiyah dia sudah Muhammadiyah lulusan dari daerah Jawa Barat lulusan dari sana. Dia orang Muhammadiyah, tetapi tahun ini bergabung di struktur Muhammadiyah. Dia menyatakan bahwa kesulitan untuk bisa berdakwah tanpa ada payung organisasi ini juga dialami oleh Ustaz Abdul Somad yang beliau orang itu tetapi ditolak oleh keluarganya sendiri. Dengan organisasi ini kita bisa berbuat baik itu jauh lebih luas. Ada dukungan, ada saling tolong menolong sehingga kebaikan itu bisa semakin luas kita berbagi. Tugas kita di dunia ini kan menjadi khalifah untuk memakmurkan dunia ini. Menjadi khalifah itu tidak bisa berdiri sendiri. Butuh adanya jamaah, butuh adanya suatu kelompok, butuh adanya organisasi untuk bisa bersama-sama ya, dengan saudara-saudaranya menjadi pemakmur dari dunia. Muhammadiyah gerakan. Ya, namanya gerakan itu ya harus berdiri untuk bergerak. Ya, bukan hanya sekedar duduk di rumah nunggu undangan, itu bukan gerakan. Ya, kita bermuhammadiyah itu untuk bergerak. Ya, dalam dakwah ya dakwah ma'ruf Muhammadiyah ya, kan dibutuhkan namanya pergerakan ya. Jadi tidak ada kerancuan di sini. Terus Islam cukup rasa bermuhammadiyah, tidak. Islam itu satu sisi, Muhammadiyah itu di sisi yang lain. Ya. Muhammadiyah ini hanya gerakan ya, agar kita bisa berislam secara kafah. Ya. Karena tanpa dukungan dari organisasi maka keislaman kita sulit untuk bisa menjadi kafah. Kalau kemudian orang berbingung karena banyaknya organisasi yang ada, maka monggo kita kembalikan, kita lihat kepada dasar dari organisasi. Kalau di Muhammadiyah kita bisa menilai untuk yang masih ragu-ragu untuk Muhammadiyah. Ya. Apakah Muhammadiyah ini sudah benar atau belum? Maka kita bisa melihat kepada 7 pokok pikiran Muhammadiyah. Ya. Itu menjadi dasar, menjadi landasan arah dari organisasi kita. Ya. Coba kita bisa baca ulang lagi ya, 7 pokok pikiran Muhammadiyah. Ya. Di situ sudah tertulis ya, secara detail Muhammadiyah itu seperti apa gerakannya. Ya. Apakah dalam 7 pokok itu ada yang bertentangan dengan agama ini atau tidak? Ya. Untuk menilai bahwa Muhammadiyah sesuai tidak dengan Islam. Ya. Kita menilai Muhammadiyahnya ya, bukan personalnya. Karena kalau melihat personalnya, jangankan Muhammadiyah, orang-orang Islam pun banyak yang bermasalah. Ya. Karena al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam agama yang sempurna ini terhalangi, termajub, ya, tertutupi oleh perilaku orang-orang Islam. Ya. Jadi kalau mau adil, maka nilai organisasi. Jangan menilai orang-orang Muhammadiyah, ya bisa saja orang-orang Muhammadiyah itu perilakunya tidak sesuai dengan koridor dalam Muhammadiyah sendiri. Itu maka monggo jalan. Belum kelihatan perkara itu. Oke. Jadi mungkin nanti kasih lagi. Dalam 7 pokok Muhammadiyah itu kita bisa menilai apakah dari 7 pokok 7 hal itu ada yang bertentangan dengan Islam atau tidak.
Kalau misalnya kita menemukan ada yang bertentangan dengan Islam, tinggalkan Muhammadiyah. Karena organisasi ya, tidak boleh lebih besar daripada agamanya kita. Tetapi kalau tidak ada yang bertentangan, kenapa kemudian kita tidak mantap untuk bermuhammadiyah? Ya, kalau tidak bertentangan. Coba monggo nanti dibaca lagi, ya, direnungkan, ya, dikaji apakah ada yang bertentangan atau tidak. Selama tidak bertentangan, insya Allah membawa kepada kemaslahatan. Jadi, bikin mohon mandan ketiga. Ya. Oke. Ya, insya Allah nanti kita sambung lagi pada kesempatan yang lainnya. Yang maaf. Aku kali ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.